Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, ceria, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, mantap. Masih semangat kan semuanya? Masih. Nah, semangat pagi. Pagi, berkarya, gembira, luar biasa. Oke, bagus. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Mau Ibu cek dulu kehadiran. Nah, ada nggak kawannya hari ini nggak datang, Nak? Coba lihat dulu temannya. Ibu cek dulu ya. Ada yang nggak datang? Nggak ada, Bu. Datang semua ya? Iya. Oke, bagus. Nah, buat anak ibu yang hadir semua hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita belajar, kita melakukan ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke. Ayo anak ibu semuanya berdiri dulu kita. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat kita bergundal, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua ketiga, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Semuanya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Anak ibu semuanya, adapun tujuan pembelajaran harus kalian capai dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, coba yuk kita baca sama-sama semuanya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan minimal 5 contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Iya, yang pertama itu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan minimal 5 contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai? Yang kedua, Peserta didik dapat membuat poster yang menggambarkan sikap saling menghargai dalam keragaman. iya. Selanjutnya, yang ketiga, Peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan orang yang berbeda latar belakang di depan kelas. nah, inilah yang harus kita capai dalam pembelajaran kita kali ini ya. Ayo anak ibu, sebelum belajar kita buat kesepakatan kelas dulu ya, supaya belajar kita tertib.
Nah, yuk kita baca sama-sama dulu. Yang pertama, apa kesepakatan kelas yang kita buat? Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, Menjaga ketertiban kelas. yang ketiga, Menghormati guru dan teman. yang keempat, Berperan aktif dalam pembelajaran. inilah kesepakatan kelas kita ya, supaya belajar kita tertib dan lancar. Baik anak ibu, materi kita hari ini adalah tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, untuk memperdalam materi kita kali ini, kita tonton dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan pasian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangar dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari
tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nahuatl Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan. Ya, baik anak ibu, setelah kita menonton video tersebut, adakah yang berbeda suku dengan kita? Ada, Bu. Coba sebutkan, ada suku apa aja itu? Suku Jawa, Batak, Melayu, Banjar, Padang, Madura. Iya. Adakah yang berbeda agama dengan kita? ada, Bu. Agama apa aja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Iya. Nah, dari perbedaan itulah yang dinamakan sunatullah. Nah, jadi bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang harmonis? Bagaimana, Nak? Saya, Bu. Iya, apa itu? Tidak membeda-bedakan teman. Iya, tidak membeda-bedakan teman. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, apa, Nak? Sikap bertoleransi. Iya, sikap bertoleransi. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, apa, Nak? Saling tolong menolong. Iya, hidup saling tolong menolong. Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Iya, Saling menghargai. saling menghargai. Ada lagi, Nak? Agak. Baik, anak ibu, selanjutnya di sini ibu akan membagi beberapa kelompok kecil untuk membuat poster, ya. Baik, anak ibu. Nah, di sini ibu akan membagikan poster yang akan kamu gunakan nanti, ya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, sudah diterima? Selanjutnya, Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Baik anak ibu semuanya, sudah selesai tugasnya nak? Sudah, Bu. Oke, setelah itu kelompok siapa yang berani tampil untuk mempresentasikan tugasnya? Kelompok 1. Oke, baik. Untuk kelompok 1 bersedia maju ke depan? Bersedia. Bawa tugasnya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Contohnya seperti suku Dayak, suku Melayu, suku Batak, dan suku Aceh. Iya, bagus sekali. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan tugasnya. Ibu, ada yang bertanya dari kelompok 1? Ada, Bu, kami, Bu. Oke, ada yang bertanya. Apa? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, apa pertanyaannya? Mengapa keragaman itu penting? Iya, mengapa keragaman itu penting? Kelompok 1? Baik, akan saya jawab. Keragaman membuat hidup lebih kaya dan menarik. Setiap perbedaan membawa suasana unik yang dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita. Dan juga dengan memahami keragaman kehidupan kita sehari-hari akan lebih damai, rukun, dan penuh toleransi. Baik, anak ibu, untuk kelompok 2 bagaimana hasil tugasnya? Udah bisa dipresentasikan? Bisa, Bu. Oke, silahkan maju ke depan.
Iya, bagus sekali. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Setelah pelajaran kita kali ini, ada pula kesimpulan yang dapat kita ambil dari indahnya saling menghargai dalam keragaman, yaitu adalah saling menghargai dalam keragaman adalah kunci terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan. Yang selanjutnya, dengan menghargai perbedaan, kita tidak hanya membangun toleransi, tetapi juga memperkuat persatuan. Kenapa? Karena keragaman adalah anugerah yang harus kita jaga sebagai kekayaan bersama. Melalui sikap saling menghargai dan menghormati, kita dapat memahami satu sama lain, hidup berdampingan secara damai dan bersama-sama mencapai tujuan yang lebih besar demi kemajuan bangsa. Keindahan keragaman terwujud saat setiap individu merasa dihargai, diterima, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Bu, di sini ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Nah, ini bagi LKPD-nya, Ibu kasih waktu kamu untuk mengerjakannya ya. Dan Ibu silakan dikerjakan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu. Bagaimana tutupnya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, dari kelompok 1 bagaimana refleksinya tentang kalian pelajari tentang menghargai keragaman? Tidak membeda-bedakan teman. Iya, tidak membeda-bedakan teman. Ada lagi perasaannya bagaimana bekerja sama dalam kelompok dengan teman yang memiliki ide yang berbeda. Luar biasa semangat dan keren. Iya, luar biasa, semangat dan keren. Kelompok 3, apa yang akan kalian lakukan untuk menghargai keragaman di sekolah? Bersikap toleransi dan saling tolong menolong. Iya, bersikap toleransi dan tolong menolong.
Oke, untuk kelompoknya tugasnya itu boleh ditempelkan di depan guru. Baik, tempelkan di sini nak. Direm terlebih dahulu nak. Depan.